pasti di ruang tamu lah atau di kamar. Belum kita bawa ke tempat mandi. Ya. Pada saat mau ke tempat mandi, maka pegangnya adalah ya, minimal 3 orang. 1, 2, sini. Jadi kalau itu nggak mondo, ini juga nggak itu. Kalau darurat 1 boleh, tapi gendongnya iya, di rumah sakit itu suka begitu karena dia sendiri tukang manualnya, dia peluk begini, jadi kayak gitu ya. Itu ya. Jadi kepala taruh di sini, dada sampai kemaluan tuh di sini, kakinya diangkat. Jadi kan biasanya udah kaku. Nah, itu ya. Nah, mengangkat jenazah itu bangun sendiri. Bangun sendiri. ini ya nak, ya. Ini jangan dibuka-buka. Paham ya? Angkat juga. Itu ya. Oke? Sampai ke tempat pemandian. Buka dulu. Bangun. Pindah ke tempat mandi. Ya. Ya. Anjir. Foto dong. Kanan. Ini namanya kain basahan ya, kain gendong maksudnya. Nah, ini mah kecilan kayunya kalau sebenarnya. Ya selang juga boleh kalau Air itu air kolom loh. ini mah kecilan maksudnya yang itu ya. Nah kalau nanti mandiin kan minimal tong gede atau memang air mengalir nggak apa-apa, lebih bagus. Nah, lihat prosesi awalnya ya, kita akan niat nawaitul husla lihazal mayyit buat laki-laki, nawaitul husla lihazal mayyit buat Perempuan. jelas? Jelas. Oh saya nggak bisa pak bahasa Arab, nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Saya berniat memandikan jenazah ini. Jelas ya? Jelas. Paham? Saya berniat memandikan jenazah ini. Kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa lagi berbahasa nawaitul husla lihazal Betul. gitu ya. Kalau perempuan nawaitul husla lihazihil. Tapi kalau suatu saat lupa, bingung, ya sudah pakai bahasa Indonesia aja, niat dalam hati saya berniat memandikan jenazah. Mau disebutkan namanya boleh, enggak juga. Oke? Ya. Ini ibarat di sini model ya. Pada saat memandikan itu harus dibuka-buka. Ya, biarin begitu. Jangan pikir ini kan mandi buka semua, nggak boleh. Orangnya kan melihat ini baju, buka dulu semua. Kalau misalkan susah penting. Kalau misalkan gampang, ya udah bukain seperti kita buka baju. Tapi kalau susah, penting ya sempatnya. Kalau perempuan ya BH-nya, bukain semua. Nah, udah. Pertama kali kamu ambil air, ya kalau pakai gayung ya, siram 3 kali. Ya. Nah, siram sudah 3 kali, disiram rata. Ini 3. Oh kalau mau nggak rata pak, kalau 3 mau 5 boleh, ganjil. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya, gimana pak kalau misalkan kita mandinya nggak usah ceburin aja di kolam renang, silakan. Ambil. Gitu ya. Intinya memandikan itu bagaimana membersihkan semait.
mandi di sungai aja deh. Ya udah, angkat aja. Masukin, pegang, mandi. Makan. Apa? Sudah? Udah disiram nih 3 kali 5, 7, 9 boleh. Habis begitu satu persatu kamu mulai dari matanya, kalau ada beleknya kamu pilih. Kalau hidungnya ini ada pilnya, tapi jangan juga usah, maksudnya atasnya gitu ya. Kalau ada, nah termasuk mulutnya, makanya kita disarankan pakai sarung tangan itu. Jadi kalau ada gigi kan tapi terlalu itu ya, ambil aja kain atau apalah buat bersihin gigi ini biar gak ada mikrob. Pasien kita gitu. Sudah dari situ kamu periksa nih tangan. Punya kalau itu kita bersihin dulu. Dua nih ya, siram, dibersihin, sudah di sela-sela ini sudah termasuk ketek. Paham ya? Dari situ, kalau dari situ lihat kaki, ujung kaki. Jadi kalau kukunya itu kotor, bersihin dan disiram. Nah, kalau udah selesai semua begitu, ini kamu angkat sendiri. Udah. Ya, lihat. Nih, tapi jangan dibuka ya, nak. Dari dalam begini. Biar kamu bisa lihat ini perut. Ya, perut kamu urut dikit. Tapi jangan buat tekan kencang banget, bisa diurut aja. Diurut. Biar kotoran dari dalam sini terkeluar. Kalau kotorannya keluar, kamu siram. Nah, oke, sudah mulai begitu, baru balikan ke kanan. Lihat. Gelindingin aja, Pak. Lagi nih ya. Siram. Ini dari atas ke bawah. Siram sambil digosok-gosok, ya. Kasih sabun apa gitu, dan baru balik ke kiri. Balik ke kiri begini, sama kayak tadi siram, sudah. Dan begitu ya. Baru selesai nanti wudukan. Wudukan seperti kita mewudukan. Kalau perempuan, kalau misalkan ininya panjang, rambutnya panjang, keramasi. Seperti kamu keramas. Panjang banget Pak, rambutnya udah itu tebel, gitu ya. Nanti habis dikeramas kamu kepang kayak anak tahun 70-an. Diselang-seling gitu ya. Ya. Jadi biar maksudnya itu, biar rambutnya itu nggak ngambang kemana-mana. Termasuk laki-laki kalau misalkan jenggotnya panjang juga sama, nggak dikepang. Dirapiin maksudnya begitu. Kalau dipotong aja boleh nggak Pak? Nggak, dirapikan aja. Dirapikan maksudnya di apa ya, di sampo gitu ya. Sir, bagus. Nah, udah begitu kamu wudukan satu persatu. Anggota wudhu pertama berarti tangan. Ya, tangan, mulut, hidung, muka, ini, ya sama seperti kita wudhu biasa, tapi kita mewudukan orang. Udah selesai baru kamu keringkan, kan? Ini basah kan? Basah kan? Mana lagi tuh? Ini, Pak. Kalau nyabut kain panjang jangan begini modelnya. Enggak. Tumpuk ya, baru bisa. Ya, baru tarik. Nah. Sudah ini ya kan? Jadi dalam keadaan kering ya? Sudah? Paham ya? Baru kita angkat lagi ke tempat ngapalin tadi. Sudah tertutup semua. Kamu di sini. Awas. Bangun, Yus. Pancing nggak pancing yang ada ini. Kita ya beda, ada yang bikin panci.
Minggir dulu, minggir dikit. Oke. Minggir. Cek. Udah, mayatnya masih di sana. Saya di sana. Enggak, maksudnya jangan kesini dulu. Oke, perhatikan. Halo semua. Ya. Yang pertama kali disusun adalah tali. Tali itu boleh 5, boleh 3. Ya. Misalkan ya gak banyak-banyak, 3 juga cukup, gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira nanti ininya kebuka, bikin 5. Takut kurang itu juga Pak, bikin 7, gak apa-apa. Kurang juga Pak, 9 silahkan. Tapi kan banyak banget gitu ya. Nah, kita kan nggak mungkin ngelihat mayat itu kan pasti dari jauh, kita kan pasti kan kira-kira di kepala, kira-kira di bahu, kira-kira di sini, kira-kira di sini gitu ya. Nah, sekarang kita bikin model 5. Oke. Kita lihat di panjang, di tengah. Tengah ya. Ini buat pocong. Kepala. Ini pocong ujung kaki. Nah, di dalam pelajaran kita namanya pengakuan itu boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Ya, paling sedikit 3. Jelas? 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Boleh nggak Pak? Misalkan Pak ini panjang banget, mau ditebelin banget, silahkan. Tapi itu buat apa juga? Kain pertama. Dabil. Ini kain kedua. Lihat kain kedua. Nih. Ini kan modelnya begini ya. Ada orang itu modelnya ditumpuk begini. Diambil dari tengah. Ya. Ada juga modelnya. Kamu kesana deh. Ya, sini. Lagi. Ambil tengahnya deh. Tengahnya sini. Oke. Nah, ini apa maksudnya? Ini kalau misalkan Ogi ini gemuk. Ya, lagi. Kalau agak terus. Nah, maksudnya kalau yang gemuk tuh gini. Ya? Enggak, masih standar. Maaf ya, Kia. Kalau misalkan ketemu yang gemuk, kalau ketemu mayat yang gemuk, Udah tadi dah. Ini gini modelnya. Buat apa? Nanti ketika di bahunya itu dia bisa nutup. Kalau yang kurus kan gampang, kalau dilurusin tutup ya. Kalau yang gemuk, dia biasanya nggak muat. Maka kalau itu kaki, ini bahu, maka bahu itu perlu dilebarkan. Paham ya? Nah? Yusin, tiduran Tin. Belum. Tanda 3. Bawel udah. Ada bunyi telepon enggak? Takutnya kita nggak ribet ya. Suruh ntar nyuci lagi. Nanti kita mau bersihin dia bilang tapi kan kita diam. Iya. Sudah? Kalau tadi kamu ketemu yang gemuk kayak tadi Bapak bilang, giniin. Jadi posisinya begini. Gitu ya? Nah, ini posisi normal nih, 3. Ini namanya kain kapan 3 lapis. Lalu mungkin kamu melihat di YouTube ada yang dikasih variasi. Kasih contoh. Nah, ini biasanya kalau itu kita udah bikin ini. Ini gunanya buat di sini, ya.
Apa maksudnya? Kalau dikasih begini duluan, sehingga nanti kalau kain kapan itu sudah di situ, ininya nggak kesingkap, nggak perempuan nggak laki. Ada yang modelnya begini. Mana tadi Maya? Ya, itu di atas. Palet sini. Ini jadi juga pernah. Ini ya, modelnya begini ada. Ini biar nggak kelihatan nih kemaluan kita nih, Oh. ya. Nah, Makan sakit Pak, itu tepuk-tepuk Pak. ini ya. Nah ditutup begini. Ini biasanya cuma sampai sini. Atau modelnya ada juga yang dibikin orang tuh begini. Jadi agak manjang, dia narik begini. Nggak usah disalahin, semuanya juga benar. Atau dia bikin dua. Ada yang begini, dia lempangan lagi begini kayak tanda salib, ini pasang, terus ini juga begini. Nggak usah disalahin. Toh ini juga bukan bagian dari kain kapan. Ini hanya menutupi biar ini nggak kesingkap. Gitu ya? Oke? Nah, terus kedua, biasanya orang juga nutupin di sini. Dari bawah, tutupin begitu. Kalau ada yang nggak pakai, jangan disalahin juga, biarin. Karena ini bukan bagian dari kain kapan. Nah, selanjutnya perempuan itu biasanya dikasih baju kurung. Nah, ini udah dibikinin kalau baju kurung. Nah, tapi sekarang Bapak lihat, laki-laki juga ada yang dibikinin begini, baju kurung. Ini posisinya begini. Ya. Laki-laki kalau dibikinin begini sama tukang mayatnya, nggak apa-apa. Misalkan kamu juga, oh kainnya masih banyak Pak, mau dibikin nggak apa-apa. Toh ini hanya untuk penutup fungsinya, bukan bagian dari kain kapan. Paham ya nak? Tapi kalau misalkan suatu saat kainnya cuma segini doang, ya udah ini nggak usah bikin beginian. Tapi kalau masih lebihnya masih banyak, bikin. Nggak apa-apa, nutupin semua. Tapi sekarang ada yang lebih praktis, nggak pakai gini-ginian, kapas. Penutup ini tadi bikin kapas, sama dia ini kapas, ini nanti kapas, semua baru di rumah sakit rata-rata gitu. Kapas sudah disusun-susun, tutup, baru kain kapas. Nggak juga salahin. Ya karena itu hanya fungsinya. Perempuan, silakan duduk. Penelitiannya untuk perempuan. Fungsinya laki-laki bukan bagian dari kain kapan. Ya, ini kerudungan kita nyebutnya. Apa maksudnya kerudungan ini? Rambut perempuan tuh biasanya panjang, nggak kayak laki-laki. Makanya tadi kalau perempuan, maksud Bapak, kalau tadi misalkan, oh panjang nih rambutnya Sela, ambak-ambakan, kayak kuntilanak sampai bawah. Itu ya, pada saat mandi sisir, kuncir. Tapi jangan diikat karet. Tali rapi ya? Tali nilon sekali. Maksudnya itu di apa ya? Digulung begitu ya namanya. Digulung begini nih. Konde. Konde? Iya. Bukan diginiin, bukan. Digulung gadis tahun 70 itu buat Iya kepang. Iya. Kepang kuda. Kepang begini masukin. Ini ya. Ya, bukan diikat pakai karet ataupun itu enggak. Sanggul. Ya. Udah? Nah. Ini khusus perempuan ya, laki-laki enggak? Sudah nih? Oke, perempuan. Nah, gitu ya. Jadi diselempangin aja begini. Sudah? Ini sudah bagiannya begini. Kita mulai untuk kain pertama. Mukanya ketutupan ya. Jelas ya? Ini. Ada. Karena kecil kali.
Nah, kita tutup kain kedua. Lah muka gue gak kelihatan nonton. Bisa stres. Nah, barulah ini terakhir. Kelihatan dah. Nah, ini yang Bapak bilang tadi kadang-kadang nih. Dari dulu. Balik. Terus, lagi. Tarik. Ini ya, nak. Mana bagian belah kirinya? Sini. Berarti ngikatnya di sini. Bagian belah kiri. Ya. Ngikatnya jangan ngikat mati. Itu ya. Sudah, dari sini dulu ya. Oke. Ingatin ngikatnya. Lihat semua ngikatnya. Ya. Gitu ya. Oke. Nah. Itu siapa? Gitu ya. Iya. Oke. Sudah. Ngapain ya? Pergi. Sudah? Udah. Paham ya? Paham semua? Oke? Nah, kalau sudah berarti kita habis ini praktek. Oh itu mukanya nggak bisa dibuka. Kalau mau dibuka bisa. Tinggal dibuka dari sini aja. Ikat sini. Pada saat begini maksudnya mau diikat apa enggak gitu. Nggak usah. Nah, tadi yang bahasanya, ini mukanya bagaimana Pak? Nanti kan pada saat makam ini kan dibuka semua nih. Ini yang dibuka, yang lain enggak. Ya. Nah, kenapa di kiri? Karena posisi nanti dia akan menghadap kiblat pasti ke kanan. Ini ya, ini tanah nih. Ini Bapak ini tanah. Dia akan menghadap sini, maka ini kan bukanya tinggal seret. Ini buka mukanya, tempelin ke tanah, udah. Itu fungsinya. Kenapa nggak diikat mati? Karena ini tadi kalau kamu ikat mati gimana membuka? Mau digunting-gunting? Jelas? Ya? Jadi, nah, pada saat begini bukanya tinggal enak. Nah, ini kan harus dibuka semua. Ya, buka, dirapiin, dikuburin, gitu ya. Nah ini tadi yang ada dibuka, yang dimaksud tadi dibuka, ini pocongnya ini, mukanya dibuka. Ya, inilah kira-kira menghadap tanah begini. Nah ini biasanya kita kasih ambal-ambalan 7 biji. Paham ya? Ambal-ambalan 7 biji tanah, 7 biji itu ditaruh, biar dia maksudnya nggak begitu. Itu fungsinya. Kalau 3 juga nih boleh. Gimana kalau pakai bata Pak? Silakan. Apa? Iya. Di Arab itu kan nggak ada tanah. Semua pakai itu. Jelas? Hah? Sampai apa? Ngapa ini? Ini yang kelompok. Pada saat sholat satu persatu. Bacaannya udah hafal? Apa? Usolli ala hazal mayyiti takbiratin Ayatin lillahi ta'ala. Nah, takbir pertama baca Al-Fatihah.
itu nggak ada yang berubah. Pasti dari alhamdulillah sampai amin. Amin. Yang kedua, takbir kedua, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, saya pengen yang panjang Pak, silakan. Mau setengah jam juga nggak apa-apa. Sholawat apa baca semua boleh. Tinggal apa. Yang ketiga, doa. Allahumma Maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'ahrimhu terusin. Toh. Iya, kalau kamu hafal, kalau nggak hafal cukup sampai situ. Oke. Takbir yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna fadlahu waghfir lana wa lahu. Mau dipanjangin lagi silakan, doa yang panjang-panjang. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jelas ya, Nak? Siap, jelas. Oke. Yuk, anak laki-laki saya persilakan di kelas. Nanti setelah selesai kelompok perempuan baru turun. Ngapal aja dulu. Ya. Pak bukan ngapa, main game, Pak. Hah? Laki dulu aja, Pak. Laki dulu aja, Pak.